Halo Juragan, ya di edisi video kali ini dan video-video selanjutnya saya akan share tentang saham yang undervalue saat ini, yaitu saham yang murah dan berada di bawah nilai wajarnya. Tapi ingat ini bukan saham yang murahan ya, jadi fundamentalnya tetap bagus dan juga risikonya tetap rendah. Nah, saya akan share kali ini ternyata ada saham yang kebal dengan virus corona. Nah, menarik kan? Saham yang kebal corona, fundamentalnya justru membaik. Apa itu saham? Nah, oke, kita langsung saja. Nah, kita akan masuk dulu makronya ya. Ini clue-nya ya, biar teman-teman bisa nerka-nerka ya. Nah, ini kita lihat di sini pertumbuhan ekonomi Indonesia ya, sebagaimana dirilis oleh BPS itu minus 5,32% ya, kuartal 2 kemarin. Cuman kalau kita breakdown per sektor usaha, ternyata ada satu sektor yang kinerjanya justru positif. Seperti teman-teman lihat di tampilan di sini adalah sektor pertanian, ya. Satu-satunya yang biru di sini ya. 2,19% tumbuhnya secara year on year. Sisanya merah semua, ya. Mau pertambangan, pengolahan ya, konstruksi apalagi, konsumsi apalagi. Nah, itu semua merah. Tapi pertanian itu justru tumbuh positif. Penasaran nggak saham apa? Nah, kita langsung saja. Ini dia sahamnya ya. PT Indo Asida Tama Tbk atau kode emitennya SRSN titik IDX ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu atau tidak pernah tahu ya. Nah, inilah saham yang ternyata kebal corona. Sebelum kita langsung ke valuasi atau technical, coba kita bedah dulu sebenarnya perusahaan ini jualan apa sih gitu ya, sehingga kebal corona. Nah, teman-teman bisa lihat pertama dia jual produk chemical ya, ada etanol, acetic acid, dan etil asetat ya. Ini ternyata perusahaan kimia. Yang kedua adalah produk agro. Nah, related ke sektor pertanian yang tadi tumbuh ya. Ternyata perusahaan ini bermain di sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Oke. Nah, untuk produk etanol sendiri, ini saya cuplik dari webnya, ternyata yang menariknya adalah PT Indo Asida Tama ini merupakan penghasil etanol terbesar di Indonesia. Terbesar di Indonesia. Jadi teman-teman nggak salah dengar ya. Ini competitive advantage yang luar biasa ya. Istilahnya economic at scale-nya dia punya pangsa terbesar. Nah, ini satu menariknya. Dan apa yang dijual? Dia support untuk produk-produk farmasi, jamu dan rumah sakit. Yang which is di zaman corona ini justru permintaannya meningkat ya. Di sisi lain ada produk juga pendukungnya seperti minuman, kosmetik, parfum dan rokok ya. Nah, itu yang menariknya. Kemudian produk kedua, acetic acid, ini ternyata PT Indo Asida Tama itu merupakan penghasil acetic acid pertama dan satu-satunya produsen di Indonesia dan Asia Tenggara yang terpadu dengan etanol. Coba teman-teman lihat. Satu-satunya ya dan pertama, ditambah dengan fakta bahwa dia penghasil etanol terbesar di Indonesia. Ini luar biasa nih perusahaan ini ya. Dan dia support untuk produk acetic acid ini untuk industri tekstil, farmasi dan karet. Lagi-lagi farmasi ya. Farmasi itu sektor yang memang sangat lagi menggoda ya di zaman corona ini karena semua orang butuh butuh obat, butuh kesehatan ya, butuh makanan yang bergizi dan itu disupport oleh farmasi, makanan, minuman ya, jamu dan rumah sakit. Oke. Nah, ini salah satu produknya ya, produk andalannya yaitu pertama dari sisi sektor pertanian yaitu penyubur tanah ya, BKD Composer, kemudian pupuk organik plus pupuk hayati. Jadi yang tadi kalau kita lihat ini bagian dia lebih ke hulunya, industri hulunya. Dia support dari sisi eh, produksi kimianya ya, bahan baku kimianya untuk disupport ke berbagai industri. Nah, kalau yang ini tadi masuk ke sektor pertanian, dia memang punya produk sendiri yang dijual ke hilir ya, bisa bisnis B2B atau B2C ya, yaitu BK dan POMI. Dan ini sudah disupport oleh sertifikasi ya. Jadi di sini udah lihat bahwa ini sudah certified ya. Nah, inilah yang mendukung pertumbuhan sektor pertanian tadi yang 2,19% tumbuh secara year on year. Dan disinilah ternyata SRSN ya atau Indo Asida Tama berada di belakang layar. Nah, ini untuk produk-produk ini. Menariknya adalah pupuk organik ini ramah lingkungan, ya, ramah lingkungan, tidak jadi tidak ada isu itu ya pencemaran lingkungan karena
konsepnya dia adalah memaksimalkan penyerapan pupuk anorganik, pupuk kimia ya. Jadi dia mengoptimalkan kinerja dari pupuk kimia dan sekaligus menjaga kesuburan tanah. Nah, ini menarik. Ini menarik sekali ya. Oke, itu tadi produknya. Ya, kemudian kita lihat pemegang sahamnya yang punya tuh siapa sih intinya gitu ya. Yang punya siapa ya? Ternyata ini perusahaan keluarga. Ya, perusahaan keluarga di Solo. Nah, tempatnya di Solo nih yang punya adalah keluarga Setijo, eh, ya, dan keluarga Budi ya. Nah, ini Budi bersaudara manunggal. Publik, nah kalau kita lihat komposisi pemegang sahamnya ya, publiknya hanya dikasih 16,53%. Ini kalau teman-teman tahu, kalau semakin sedikit saham yang beredar di publik itu biasanya perusahaannya semakin bagus ya, fundamentalnya semakin bagus karena dia tidak mau terlalu banyak pemegang saham publik yang masuk ke komposisi pemegang sahamnya. Istilahnya karena perusahaan ini bagus, dia mau kekap sendiri sebagian besar saham dan keputusannya dia mau decide sendiri ya, tanpa terpengaruh oleh eh, pemegang-pemegang saham yang lain yang biasanya di publik gitu ya. Nah, ini Bambang Setio ya, yang pertama 22,75%, Budi bersaudara manunggal ya. Ini sebenarnya dikuasai oleh keluarga Budi dan Setio lah. Ini intinya seperti itu. Dan di sini kita lihat tercermin juga di struktur dewan komisaris dan dewan direksinya ya. Sorry, dan direksinya ya. Presiden komisarisnya itu Biantoro Setio, ini juga PSP. Kemudian wapresnya Budi Santoso, komisarisnya Budi Hartono ya. Presidirnya itu Budi Mulyono, wapresnya juga namanya berbau budi juga nih ya, Mulyadi Utomo Budi Mulyono. Jadi semuanya ini perusahaan keluarga ya. Yang namanya perusahaan keluarga kalau kinerjanya bagus ya, nggak banyak apa istilahnya sengketa di dalam itu ya, atau kompak tuh pasti perusahaan oke ya. Nah, ini di sini. Kita lihat di sini. Nah, kemudian kita masuk ke kinerja ya. Ya. Nah, ini kinerja di Q2 2020 ya, itu ternyata pendapatannya naik 29,11%, luar biasa ya. Ya, walaupun COGS-nya naik ya 34,24%, ternyata dari gross profit marginnya sendiri itu tinggi loh, 21,28% ya, dengan net profit margin 4,59%. Nah, kita coba bedah ya, pendapatannya ini kontribusinya dari mana saja. Kita buka laporan keuangan. Nah, ini saya download laporan keuangan dari Kasei di subsektor 24 penjualan. Nah, di sini kita lihat ya, breakdown penjualannya sendiri, mereka ternyata ada ekspornya juga dan lokal, walaupun ekspornya sedikit, hanya 56% dari total penjualan 423 di 30 Juni 2020 ya. Nah, kita lihat ya, jika dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya, ini naiknya cukup lumayan ya. Walaupun pasar ekspornya sendiri menurun. Nah, ini cerminan bahwa memang demand di dalam negeri di Indonesia sendiri meningkat tajam. Khususnya nih, lihat nih, di etanol ya, alkohol di lokal dari 230 menjadi 333 miliar. Ya, itu naik 100 miliar. Dan ini pangsa pasar terbesar ya dari komposisi terbesar dari total penjualannya, itu hampir 80% dari 423 miliar. Nah, inilah keunggulannya. Ini sejalan dengan tadi ya, fakta bahwa perusahaan ini adalah produsen terbesar di Indonesia, produsen etanol terbesar di Indonesia. Makanya memang dia bermainnya banyak di support bahan baku kimia untuk alkohol ya, untuk support industri yang lainnya. Nah, ini komposisi penjualannya. Nanti teman-teman kalau ingin explore lebih dalam bisa download laporan keuangannya. Tapi kita bisa lihat memang di sini yang paling impact ya, komposisi terbesarnya adalah di alkohol ya, etanol. Apalagi kita kan kalau corona ini sering beli hand sanitizer ya. Nah, itulah yang menariknya di situ. Produknya ternyata banyak bermain di situ. Kemudian kita kembali lagi ke COGS tadi ya, udah naik. Dari sisi profitabilitasnya sendiri, ROE 7% oke. Oh ya, masih oke lah. ROA 4%, EPS earning per share 6,46%. Nah, menariknya di rasio PBV ya, price to book value-nya 0,61. Jadi kalau simpelnya kita buat PBV-nya 1, ternyata harga wajarnya adalah di 89. Ya, PER-nya sendiri masih relatif rendah ya, di 8,36.
Nah, harga Jumat kemarin ya SRSN ini di 54 ya. Jadi kalau kita hitung reward to risk ratio-nya jika beli di harga 54 ya, atau mungkin nanti Senin kita bisa beli ya di harga 54, itu ternyata 8,7 kali jika target profit kita di harga wajarnya di 89. Karena ini kan serendah-rendahnya risikonya kan di harga 50, harga gocap gitu ya. Ini saham super undervalue gitu ya. Ya, harga jadi relatif maksimum risk kita ya di harga 50, harga gocap gitu ya. Dan kalau kita hitung dari 54 ke 50 tuh sekitar hanya 7%. Sekali ARB juga udah selesai gitu ya. Tapi potensi profitnya kenaikan dari 54 ke 89 itu luar biasa, sangat tinggi. Jadi kalau kita hitung reward to risk rasionya itu sangat worth it lah untuk dikolek di harga kisaran 54. Syukur-syukur dikasih market nanti di harga 50. Ya, itu luar biasa gitu loh. Kalau perlu kita beli aja karena zero risk gitu. Ya, langsung beli saja karena itu zero risk. Nggak mungkin lagi turun dari 50 ya, kecuali perusahaan ini bangkrut gitu ya. Nah, kita lihat dari sisi dividen. Nah, ini menariknya. Perusahaan bagus itu biasanya bagi dividen ya. Di 2 tahun terakhir ini selalu bagi dividen, which is ini indikator yang bagus. Walaupun dividennya ya hanya 2 gitu ya, rupiah atau 1 rupiah per lembar saham, tapi secara persentase oke sih. Di 3,3% itu masih oke tiap tahun bagi gitu ya. Ini menunjukkan perusahaan ini peduli dengan minority shareholder ya, peduli dengan pemegang saham publik karena dia mau bagi dividen. Ya, beda dengan perusahaan-perusahaan yang jarang bagi dividen walaupun perusahaannya bagus. Mereka berarti tidak peduli dengan pemegang saham minoritas. Nah, inilah indikator lagi yang bagus gitu ya dari perusahaan ini. Nah, ini kita lihat terakhir ya dari sisi teknikalnya. Kita lihat pergerakan harganya. Ini saya cuplik dari Stockbit. Memang kelemahan saham ini adalah volume ya. Kelemahan saham ini adalah volumenya tuh sangat-sangat tipis gitu ya. Memang kemarin itu sempat nih kalau teman-teman lihat di sini ya, lonjakan cukup tinggi di harga sekitar hampir 70, itu volumenya naik. Nah, itu sepertinya ada yang distribusi ya tinggi. Nah, di peak-nya di sini. Memang kalau secara tren jangka panjang ini cenderung menurun gitu ya, cenderung dibuang-buang. Tapi itulah menariknya saham undervalue ya, kalau teman-teman penganut value investing, saham perusahaan fundamental bagus ya, kinerja pendapatan naik, tapi malah dibuang. Itu justru kalau value investing justru harus masuk gitu ya. Karena tinggal tunggu waktu aja eh, jadi ini kelemahan tinggal tunggu waktu bandar masuk, big fund masuk aja itu akan terbang gitu ya. Mudah aja itu untuk ke harga 90, ke harga 100 gitu ya. Itu mudah saja. Nah, inilah justru kesempatan bagi kita untuk mengkolek gitu ya. Ini bukan ajakan ya. Kalau memang teman-teman penganut value investing itu saat kolek itu di harga sekarang tuh bagus banget karena risikonya rendah ya. Dan kalau memang teman-teman konservatif gitu ya, kita kasih aja target profit terdekat di harga 60 gitu ya. Itu aja udah 11% ya. Dari harga 54 misal kita kolek atau di Senin nanti mungkin ada koreksi sedikit di 53. Biasanya sih kemarin paling banter 53 tuh udah paling dalam ya. 52 51 tuh udah jarang banget. 52 51 udah jarang banget dikasih oleh market. Jadi kalau teman-teman bisa dapat 53 tuh udah bagus banget. Ya, kalau mau main TikTok pun juga sebenarnya bisa 53 54, 53 ke 55. Cuman ya memang volumenya kita nggak bisa banyak-banyak main di sini ya. Karena ini transaksi volume hariannya di bawah 500 juta. Jadi teman-teman jangan all in juga ya, jangan all in juga. Mungkin di bawah 100 juta masuk masih oke lah ya. Nah, inilah menariknya saham SRSN ini ya, dari sisi valuasi fundamentalnya itu bagus, oke ya, PBV-nya turun, tapi pendapatannya naik ya. Tapi dari sisi teknikalnya pun secara risiko juga rendah. Nah, itu. Jadi eh ini inilah salah satu saham undervalue yang kami rekomendasikan sebenarnya untuk teman-teman bisa masuk gitu ya. Tapi tetap ya teman-teman harus research gitu ya. Karena memang kelemahannya ini tadi ya, volumenya sangat rendah. Tapi sekali ada yang masuk bandar atau big fund itu terbang. Itu saya yakin terbang itu ke 100 itu udah mudah aja lah gitu ya. Ya, kalau lihat valuasinya, kemudian lihat pernya dan sebagainya.
Itu mungkin teman-teman video kali ini ya tentang saham Ender Value. Mudah-mudahan ke depannya kami akan provide lagi saham Ender Value dengan fundamental yang bagus di sektor-sektor lainnya ya. Untuk sektor kimia inilah yang andalan ya. Ini yang satu stopnya itu ya ini ya. Nanti ada juga sektor-sektor lain yang walaupun secara ekonominya ekonominya merah tapi secara fundamentalnya masih bagus, masih oke gitu ya. Nah, nanti kita akan share di video-video selanjutnya ya. Tunggu saja. Semoga kita bisa manfaatkan momentum ini supaya tetap cuan ya, supaya tetap jadi juragan saham. Oke, teman-teman, mungkin sekian. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan atau mau diskusi lebih lanjut bisa di komen ya. Kita juga ada channel, bisa join juga di channelnya. Oke, see you juragan saham. Salam cuan.